Ya, silakan Pak Joni. Ya, sebentar saya cari lagunya dulu. Apa ya? Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus walaupun dalam penderitaan, saya tetap ikut Yesus. Haleluya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Lagu berikut, saya nyanyikan lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku.
Firman selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Amin. Ya, saya persilakan Pak Derson, silakan. Ya, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu, kami telah memuji dan menyembah Engkau Tuhan, pimpin oleh hamba-Mu Pak Joni Iskandar Tuhan. Engkau bertahta di atas segala pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kerinduan kami akan kebenaran firman-Mu, akan hadirat-Mu pada saat hari ini Bapa. Engkau menyatu kami dari berbagai tempat Tuhan, di dalam ibadah Zoom pemilih ministry ini Tuhan. Semua rencana-Mu yang indah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan bersyukur memuji Engkau. Terima kasih Bapa. Kami serahkan rangkaian ibadah kami pada saat sore hari ini Bapa. Kiranya Engkaulah yang pimpin kami. Bahkan juga sebentar lagi hamba-Mu akan menyampaikan isi hati Tuhan, firman-Mu Tuhan. Pendeta Amir Aritonang, kiranya Engkau urapi hamba-Mu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kau pakai mulut lidah hamba-Mu menyampaikan isi hati Tuhan yang akan menegur kami, memberkati kami, menuntun kami ke dalam kebenaran. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, seperti pujian yang baru saja kami nyanyikan Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang akan bersaksi, bahkan hamba-Mu yang memimpin bincang-bincang, doa syafaat, doa penutup, doa berkat, semuanya ngambil bagian dalam pelayanan, semuanya kami yang hadir Tuhan. Dan sembunyikan kami di balik kain salib-Mu, biarlah nama Tuhan, nama Yesus yang ditinggikan dan dipermuliakan dalam ini Tuhan. Teman-teman kami juga yang masih akan masuk dalam ibadah jam ini, jauhkan segala yang menghalangi. Peralatan yang kami pakai, jaringan yang kami gunakan, jauhkan dari segala gangguan Tuhan. Kami juga mengusir roh jahat di dalam nama Yesus Kristus yang ingin mengganggu kami. Kami tolak roh jahat di dalam nama Yesus Kristus. Dan Yesus telah memberikan kemenangan bagi kami. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita. Silakan hamba-hamba Tuhan ingin bersaksi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Opung, adakah kesaksian Opung? Udah sehat, Pung? Shalom, Opung. Udah sehat, Pung? Ayo, Opung. Udah sehat belum suaranya? Suaranya belum dibuka, Pung. Suaranya belum ada. Mic-nya belum dibuka, Pung. Agak berat ini, Pak Jabat. Agak berat ini. Hujan terus di sini. Oh, waduh, berhenti ya. Pendengaran juga mendengung, Pak, mendengung. Udah bagus. Iya, iya. Udah panas itu suruh kirim hujannya. Udah bagus. Udah bagus. Pak Manik, itu ada kesaksian Pak Manik nggak itu? Halo Pak Manik. Udah lama nggak muncul. Apa kabar? Bu Adeline, sehat, sehat, luar biasa. Ya, Tuhan berkati. Tuhan berkat doa Bapak Ibu FM semua pada baik-baik saja. Amin, puji Tuhan. Ya, Haleluya. saya mau kesaksian sedikit ya. Tadi pagi udah nunggu hasil lab ya. Tadi di email anak saya, hasilnya puji Tuhan, hasilnya bagus ya, hasil darah istri saya. Ginjalnya juga tumornya semua kristalnya itu nggak ganas ya, jinak. Jadi minta dukungan doa juga ya, dukungan doa untuk hasil pasmirnya. Karena 2 minggu lagi dari dokter ya.
Saya percaya kalau Tuhan sembuhkan itu nggak setengah-setengah, pasti tuntas ya, pasti Amin. bersih ya. Seperti Bu Messi juga yang sudah ditolong Tuhan kan, tidak jadi operasi ya. Amin. Itu karena keajaiban Tuhan ya, bukan karena kita seperti apa ya. Tapi saya sangat percaya waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Memang setiap wanita itu riskan ya kalau sudah usia yang namanya usia dini. Menopause ya Pak? Menopause ya, juga harus pasmir ya. Saya puji Tuhan. Saya bilang sama istri saya, tetap berdoa, kita tetap minta kepada Tuhan ya, supaya Tuhan yang hilangkan itu kristalnya, nggak ada lagi ya, tidak perlu dioperasi ya, bukan masalah biaya operasinya ya, tapi kan takutnya itu jadi cancer ya, itu yang kita takutkan ya. Tapi kita nggak boleh takut ya, segala sesuatu kan Tuhan pasti beri yang terbaik ya, pasti kesembuhan itu mujizatnya pasti dinyatakan ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah dukung doa ya, terus dukung doa ya, biar semuanya dapat berjalan dengan baik seizin Tuhan, dan saya percaya belas kasihan Tuhan pasti turun buat setiap kita semua, tetap sehat, tetap diberkati Tuhan ya, diberi kesatuan, damai sejahtera, sukacita yang melimpah ya di dalam family ministry ini ya. Terima kasih, Tuhan berkati. Tuhan berkati yang banyak, Tuhan sembuhkan Ibu Pendeta. Amin. Ya, Tuhan berkati. Ini ada Pendeta Jentando nih, ya dari Ya, Harmoni. apa kabar? Shalom. Pak Pendeta Kuminggon. Ya, shalom Pak Jentando. Shalom. Apa kabar? Shalom juga. Sehat, puji Tuhan. Ibadahnya udah onsite belum? Sudah. Ah, itu Pak Nikolas boleh diundang itu. Iya, haleluya. Saya atur ini karena sudah normal. Ya, itu Pak Nikolas itu sama Pak Chandra. Gembala dulu. Haleluya. Sama. Salam buat keluarga Pak Jen. Ya. Udah lama nggak ketemu. Berkati. Tuhan, sudah lama ya nggak ketemu. Amin. Ya. 4 tahun lebih ini. Iya. Ya, hampir 2 tahun ya tidak bertemu ya. Halo, salam semua. Om ya, Tuhan berkati Pak Jentando mau kesaksian boleh Pak Jentando? Ya, udah lama itu Pak Jentando mulai kesaksian. Ini acara baru mulai apa udah selesai ini? Iya. Baru mulai kesaksian. Oh, mau kesaksian jam 7 malam Pak. Benar Pak. Oke, saya mau bersaksi tentang waktu saya kena COVID kemarin. Jadi saya melihat bahwa Tuhan tidak tinggalkan. Jadi pada waktu saya kena, saya nginap di hotel, dan untuk biaya hotel pun semua Tuhan siapkan. Amin. Jadi biaya hotel, makanan, dan obat-obatan semuanya disiapkan oleh rekan-rekan yang seiman, sehingga selama 14 hari saya bisa sembuh dan Tuhan pulihkan sehingga dapat beraktivitas kembali. Mantap. Memang secara manusia pada waktu itu sangat khawatir karena waktu itu lagi banyak-banyaknya yang kena dan banyak yang korban. Tetapi saya bersyukur bahwa Tuhan menolong dan Tuhan melindungi saya sehingga saya masih ada sebagaimana saya ada pada saat ini. Jadi saya sangat mengucap syukur karena Tuhan baik. Amin. Bagi saya, banyak teman-teman yang sudah lewat, tetapi puji Tuhan, Tuhan masih memberikan kesembuhan, Tuhan pulihkan, sehingga saya masih dapat melayani. Dan ini istri saya juga mau tambahkan ini. Karena dia punya pengalaman juga waktu saya sakit. Ya, silakan Ibu. Salam Ibu. Salam. Ibu Jentando. Ya, selamat ketemu lagi. Setelah 2 tahun lebih ya. 2 tahun lebih kita nggak ketemu.
Ya. Pak Nikolas, apa kabar? Baik, salam buat keluarga Ibu. Luar biasa, pasangan Ya, yang sejati. Haleluya. Ya, seperti yang Pak Jana saksikan tadi ketika tahun yang lalu yang lagi gawat-gawatnya Delta ya. Awalnya memang saya yang sakit. Cuma karena kita udah stres, lihat kiri kanan, muka belakang itu semua udah kena COVID. Saya bilang ke Pak Jana gini, udah kita mengungsi dari sini dulu. Katanya gini, mau kemana? Saya bilang kita jalan aja. Saya bilang jalan aja, kemana Tuhan bawa kita. Terus katanya, saya bilang pokoknya bawa baju deh. Kita beberapa hari kita jangan di sini, karena lingkungan udah nggak memungkinkan. Tiap menit baca grup, sudah ada yang kena. Tiap menit, pokoknya deretan rumah saya itu semua pada kena. Nah, sebelum, pokoknya kita udah bawa baju, saya bilang ke Pak Jana, kita cari hotel murah aja dulu untuk mengamankan diri. Kita belum tahu kalau Pak Jana ternyata positif. Nah, sebelum kami ke hotel di daerah Kelapa Gading, saya bilang gini, gimana kalau kita cek COVID dulu? Dan hasilnya saya negatif, Pak Jana positif. Nggak salah ya, firman Tuhan bilang perempuan itu penolong. Ketika Pak Jana tahu bahwa dia positif, dia langsung lemes, langsung gimana. Saya tepok punggungnya, saya bilang, bro nggak usah takut, ada Tuhan. Saya bilang segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, di dalamnya ada rencana Tuhan. Saya bilang, yuk kita semangat. Dia tanya, Mami udah pesen hotel belum? Saya bilang, belum. Saya bilang, kan ini, saya bilang tadi, pokoknya kita keluar aja dulu dari lingkungan. Nah, dari lingkungan tempat tinggal. Saya buka Traveloka, saya cari hotel-hotel murah daerah Kelapa Gading, dan ketika kami sampai di hotel itu mungkin belum 5 menit ya, satu persatu teman-teman, padahal kami nggak kasih tahu, mereka telepon, Bu Joyce apa kabar? Saya bilang puji Tuhan. Ibu sehat? Saya bilang saya sehat. Bapak? Saya bilang Bapak perlu topang dalam doa. Dan saya lihat bahwa Tuhan yang menggerakkan mereka semua, bahkan kami nggak ada di rumah, orang pada kirim vitamin, pada kirim obat dan lain sebagainya. Satu hal saya mau katakan bahwa dalam segala situasi kita nggak perlu takut. Kita tetap percaya bahwa apapun yang terjadi ada rancangan Tuhan yang luar biasa. Nah, satu kesaksian lagi. Halo? Putus sekali. Halo? Ya, lanjut Bu, lanjut. Satu kesaksian lagi Pak. Di tengah-tengah pandemi, Tuhan memberkati kami suami istri. Jadi gini, saya waktu itu baru selesai sebuah acara, dan kemudian saya ditelepon oleh salah seorang rektor di Jakarta ini. Dia tanya, Ibu Pendeta, Mas S2 ya? Saya bilang, iya Pak. Kenapa nggak lanjut S3? Saya bilang, Pak, kalaupun misalnya ada berkat, mending saya udah pakai buat pelayanan. Saya bilang, udah umur begini, mau ambil S3, untuk apa? Saya bilang gitu. Dia telepon beberapa kali, akhirnya dia bilang, Ibu masuk S3? Saya bilang, enggak, terima kasih. Sampai akhirnya pas ketiga kali dia telepon, dia bilang begini, bagaimana kalau saya kasih Ibu beasiswa? Saya masih belum gubris. Dia telepon lagi 3 kali, baru saya bilang, yang benar Pak. Dia bilang, masa saya bohong sama pendeta? Awalnya hanya saya yang dikasih beasiswa, tapi Tuhan baik. Tuhan tuh kalau kerja nggak setengah-setengah. Jadi pada akhirnya Tuhan memberikan kesempatan saya dengan Pak Jana bisa ambil program S3. Doakan kami lagi menyusun disertasi. Kalau Tuhan berkenan, Februari tahun depan kami akan ujian dan diwisuda. Tuhan berkati kita semua, tetap semangat. Tuhan ada di dalam segala musim hidup kita. Tuhan berkati Pak Komingguan. Ya, makasih Bu Joyce. Makasih Pak Jen, Nando. Sama-sama. Luar biasa. Sehat selalu. Maju terus. Amin. Semangat. Amin. Tuhan beserta kita. Amin. Amin. Amin.
Ya, lanjut. Pak Joni. Untuk masuk firman, hambanya sudah standby. Pendeta Amir Aritonang. Oke. Mari kita siapkan hati kita. Nggak kedengaran Pak Joni. Nggak kedengaran. Lagi ngadat ya? Tadi Bapak itu WL. Hari ini ada gangguan sinyal. Ya biasa, gangguan signal. Tenang. Semua jadi berkat. Mana ini? Sorry, Pak Derikson aja deh. Ya, oke. Ada gangguan. Oke, kita sambut firman Tuhan ya. Ya, lanjut. Lanjut. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang
mengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Silakan hambanya Amir Aritona. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur senantiasa dalam segala hal ya Tuhan. Di sore hari ini pun secara khusus Tuhan mengizinkan kami untuk berkumpul, bertemu. Bukan hanya kumpul-kumpul biasa Tuhan, tetapi kami memuji, memuliakan nama Tuhan, serta sebentar kami akan menikmati berkat firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, buat kasih anugerah-Mu yang ajaib itu, yang kami rasakan senantiasa dalam setiap sisi kehidupan kami. Kiranya Tuhan berkenan berbicara bagi kami semua di sore hari ini, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat semuanya. Haleluya. Amin. Suara saya jelas ya Pak? Pak Pendeta Komingguan. Ya, semua terberkati. Selamat sore. Salam. Shalom. Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan. Amin. Karena kita dapat bertemu di tempat ini melalui Zoom. Dan ada di berbagai tempat. Puji Tuhan. Hambanya terima kasih juga Pak Pendeta Komingguan dan semua tim pengembalaan di Family Ministry. Kiranya Tuhan terus melindungi dan memberkati kita. Puji Tuhan. Hari ini kita belajar bagaimana kita menghitung hari-hari kita. Haleluya. Kita baca dulu ayat. Sebetulnya termasuk ayat favorit ini buat kita ya, sebagai anak Tuhan. Mazmur 90 ayat 12, demikian firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di setiap proses hidup kita, ada banyak hal yang terjadi yang Tuhan izinkan. Tadi hambanya Pak Pendeta Komingguan bersaksi bahwa ibu, istri beliau, dalam proses mungkin untuk memastikan apa tadi, miom ya atau apa sakitnya? Kista, Pak. Kista ya. Ya, puji Tuhan. Ya semua pasti Tuhan izinkan untuk proses-proses kita lebih lagi semakin bergantung harap kepada Tuhan dan kita belajar menghitung hari-hari kita. Saya kurang tahu apakah saya sudah pernah bersaksi di sini atau belum. Sekitar di atas 10 tahun, mungkin 12 tahun yang lalu. Sebetulnya saya juga nggak terlalu mengingat-ingat itu, tapi karena mengingat karya Tuhan yang luar biasa, maka saya masih sering menyaksikan ini dan ya hingga Tuhan memanggil saya mungkin pasti akan selalu bersaksi. Bagaimana Tuhan menyembuhkan saya dulu dari tumor otak yang dimana sudah divonis oleh dokter, beberapa dokter di satu rumah sakit yang lumayan besar yang ada hubungannya dengan tumor otak, tumor lah, kanker gitu-gitu ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara pasti tahu di Jakarta. Rumah sakit besar itu divonis dan saya harus operasi. Paling maksimal Bapak 3 bulan atau 6 bulan kalau nggak operasi katanya hidupnya. Ya, saya agak shock mendengarnya ya. Dan suruh konsultasi ke dokter bedah waktu itu. Tapi dengan tekad iman yang kuat, saya tolak bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sakit penyakit yang ada itu saya tolak.
ya tumor otak lah, apalah segala macam itu saya tolak dan saya ambil 2 puasa. Waktu itu saya belum cerita ke istri karena takut shock kan. Kita sebagai kepala keluarga mesti ya lihat momen lah kapan mau cerita gitu, mau bersaksi. Dan tahunya itu pada saat saya bersaksi setelah sembuh gitu. Dan selang berapa lama kemudian saya doa puasa, salah satunya doa puasa saya itu 40 hari. Dan puji Tuhan, setelah sekian lama kemudian dicek, itu medical check up dan MRI, CT scan, semua itu clear. Nggak ada lagi sakit penyakit. Ya, puji Tuhan. Allah kita luar biasa. Allah membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena Allah yang menciptakan kita. Selang kira 3 tahun kemudian, atau 4 tahun kemudian, istri saya juga kok rasa-rasa nggak nyaman di perut gitu. Lalu periksa ke dokter spesialis, awalnya kan dokter umum, lalu spesialis penyakit dalam, lalu diarahkan ke dokter bedah, itu ternyata ada kista juga. Dan waktu itu dia periksa sendiri. Saya lagi ada keperluan, lalu setelah dia periksa di medical check up, ronsen, dan beberapa proses-proses yang dijalani pemeriksaan, ya dokter bilang bahwa dia penyakit kista, ada kistanya, dan harus operasi katanya. Ya, puji Tuhan, begitu dia sampai di rumah bawa formulir untuk surat pernyataan persetujuan suami untuk operasi. Ya begitu saya lihat, saya baca, dia cerita, saya bilang saya sobek ini dan saya yakin tanpa operasi pun saya panggilnya ibu pasti bisa sembuh. Karena Tuhan kita Allah yang luar biasa. Tuhan sudah menyembuhkan saya dari tumor otak. Ya apalagi ini cuma kista, saya bilang. Lebih ini lagi, bukan kita meremehkan penyakit ya, tapi ya kalau untuk grade mungkin ya lebih berat lah tumor otak ya. Apalagi di otak gitu. Dan puji Tuhan, dan dia pun ya kami berdoa, dia juga doa puasa. Dan akhirnya selang berapa bulan kemudian diperiksa, ya CT scan apa semua clear. Dan ternyata juga kaget. Berobat di mana katanya. Ya puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dan khususnya hambanya Pak Pendeta Komingguan. Mari kita berserah sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Memang tidak semua orang disembuhkan dengan cara-cara seperti itu. Ada juga yang proses penyembuhannya itu lewat operasi, lewat pengobatan kedokteran, pengobatan tradisional, dan lain sebagainya. Tapi yang satu hal yang perlu saya sampaikan adalah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Dan Allah kita adalah Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa, Allah yang sudah menciptakan kita. Dan saya yakin, kalaupun Tuhan kan ada sakit penyakit dalam tubuh kita, ya Tuhan punya cara yang ajaib. Dan Tuhan Allah penyembuh itulah yang akan menyembuhkan kita. Kalaupun diizinkan operasi misalnya atau berobat, ya yang menyembuhkan itu Tuhan. Dokter tidak menyembuhkan. Itu hanya media yang Tuhan pakai. Perlengkapan, peralatan, obatan, itu hanya media yang Tuhan pakai untuk menyembuhkan kita. Tapi secara menyembuhkan tanpa dioperasi pun bisa. Kalau saya bersaksi ini, itu adalah saksi hidup. Dan istri saya pun itu saksi hidup bahwa memang Tuhan kita ajaib, tanpa operasi manusia pun, tanpa partisipasi kedokteran pun, itu bisa Tuhan menyembuhkan saya dan juga istri. Puji Tuhan, betapa Allah kita baik. Dan biarlah kita belajar terus menghitung hari-hari kita. Ya, belajar terus melihat bagaimana proses-proses kehidupan kita yang Tuhan izinkan. Kalau kita melihat di Mazmur 90 ini, Bapak Ibu Saudara, ini hanya ada 17 ayat, ya. Ini adalah doa Musa. Ya, doa Musa. Jadi kita dari ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa melihat ya itu bersama dengan Tuhan. Ya. Ini ditekankan di sini doa Musa, ya, abdi Allah. Ya, abdi Allah itu ya berarti hamba. Ya.
Ya, itu abdi Allah. Ya, sama dengan kita lah. Kita ini abdi Allah. Ya, hamba Tuhan, hamba Allah. Hanya Tuhan. Ya, ini juga doa Musa disampaikan juga adalah bisa menghitung hari-harinya ketika Tuhan berjalan bersama dengan Musa di setiap proses-proses kehidupannya, ya. Dan ini kan juga unik ya, itu kan? Dia diambil dari air, sudah dibuang, ya. Tapi dia tetap bisa Tuhan pakai secara luar biasa, gitu kan? Ya, bagaimana Tuhan begitu ajaib memakai Musa, juga pasti bisa memakai kita secara luar biasa. Haleluya. Yang pertama adalah bagaimana kita menyadari ya bahwa Tuhan adalah perteduhan atau perlindungan kita. Ya. Demikian mungkin yang pertama, bagaimana kita bisa menghitung hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Di ayat pertama dikatakan, doa Musa, abdi Allah, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Ya. Kita mesti menyadari, pada saat-saat kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, mari kita sadari bahwa hanya Tuhanlah tempat perlindungan kita, tempat perteduhan kita. Bahkan di ayat yang kedua dikatakan, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Dia Allah, dia Tuhan, dia Alfa dan Omega. Dia yang awal dan yang akhir. Kita ini hanya bagian daripada proses sejarah di mana Tuhan menciptakan kita, Tuhan izinkan kita ada sebagaimana kita ada, Tuhan izinkan kita sebagai si A, sebagai si B, dengan kondisi seperti ini, dengan kondisi seperti itu. Ya, tetapi marilah kita belajar menghitung hari-hari kita bersama dengan Tuhan dan menyadari betapa Tuhan kita Allah yang ajaib dan tempat perteduhan kita, tempat perlindungan. Ya, di daerah Bogor, daerah Sentul itu ada namanya Bukit Pani Isan. Kalau orang Sunda itu Pani Isan berarti tempat yang sejuk, tempat ya untuk berteduh. Ya, saya dengar nama itu agak unik juga gitu. Saya penasaran lihat ke sana, itu kebetulan dekat rumah ada anak angkat kami di sana. Dan tempatnya memang enak, sejuk gitu. Bukit ya miring, tapi di sekitarnya itu banyak pohon pinus, kopi-kopi dan lain sebagainya. Itu tempatnya enak lah. Kalau ada villa di situ, wah keren gitu. Nah, kondisi-kondisi seperti itu menentukan hati kita, bisa membuat kita tenang. Gitu. Ya kalau zaman dulu sampai sekarang, termasuknya favorit ya daerah Puncak itu ya, Puncak Bogor. Kenapa? Salah satunya adalah karena tempatnya teduh, ya tempatnya masih banyak pohon, tempatnya sejuk, ya dingin ya. Kalau di dekat kampungnya hambanya Pak Pendeta Dirikson nih di daerah Simarja Runjung ya, mungkin mirip-mirip dengan itu ya. Jadi daerah sana juga banyak ada kebun teh ya. Di Puncak juga kita lewatin kebun teh, menikmati pemandangan yang luar biasa. Misalnya di sana teduh rasanya di sana. Tapi lebih teduh lagi kita ada bersama dengan Tuhan. Ya. Lebih luar biasa lagi kalau kondisi kita galau, ya kan? Wah, ini ada apa nih ya? Misalnya ada kegelisahan, ada mungkin hal-hal yang kita pergumulkan, ada mungkin membuat kita panik, ya. Ya, mari kita hanya berteduh kepada Tuhan saja. Ya. Hanya berharap kepada Tuhan saja. Karena Tuhan saja yang memberikan ketenangan dan kelegaan. Ya. Matius 11:28 itu. Supaya kita bisa tenang, supaya kita bisa mendapatkan kelegaan. Dialah tempat perteduhan kita, dialah tempat perlindungan kita. Dia Allah ya, yang membuat segala sesuatu ada.
dari yang tidak ada menjadi ada, termasuk kita. Dia yang menciptakan kita, dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Dia yang menciptakan kita apa yang terutama di dalam hidup kita. Tapi kita pun harus tahu apa yang terutama dalam hidup kita, yaitu mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Haleluya, puji Tuhan. Karena supaya kita bisa menyadari dan menghitung hari-hari kita sedemikian, sehingga kita peroleh hati yang bijaksana. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Yang berikutnya, Bapak Ibu Saudara, ya. Yang kedua adalah supaya kita bisa menghitung hari-hari kita. Pada saat kita menghitung hari-hari kita harus menyadari bahwa manusia itu begitu rapuh. Ya. Manusia itu rapuh sebetulnya. Tapi karena ada Tuhan, ada roh Tuhan di dalam kita, yang roh Tuhan itu melebihi segala-galanya, melebihi roh yang ada di dunia ini, maka kita bisa kuat. Kita bisa mampu menghadapi segala apapun persoalan dalam kehidupan kita. Dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keenam, demikian firman Tuhan. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Ya, dan manusia itu umurnya juga singkat, umurnya juga pendek sebetulnya. Kalau dibandingkan dengan waktu-waktunya Tuhan. 1000 tahun bagi manusia, 1 hari bagi Tuhan. Ya kan? Apalagi kita umurnya belum ada yang 1000 tahun di dunia ini. Ya. Apalagi zaman sekarang. 100 tahun aja udah wow gitu ya, udah panjang banget tuh gitu. Kalau zaman dulu, zaman awal-awal masih ada sekian ratus, 700, 600, 800, 900. Ya. Ini 1000 hari bagi kita, 1 hari bagi Tuhan. Nah, ini digambarkan nih bagaimana kerapuhan manusia itu. Bahwa ya dia bisa hilang, bisa segera lisut seperti mimpi, bisa hilang seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh di waktu petang lisut dan layu. Ya. Kita ini ya rapuh sebetulnya. Tapi karena kita makan makanan rohani, makan makanan firman, sehingga kita bisa kuat. Sehingga kita bisa melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, terutama menjadi saksinya, memberitakan firman kepada siapa saja, di mana saja, dengan cara apa saja. Bahkan kita bisa menjadi contoh teladan lifestyle kita, dibaca oleh orang, dilihat oleh orang. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan tuh, salah seorang anak angkat kami tuh asli orang Jawa Barat, saudara. Ya, dan dia yang minta dan menyatakan diri untuk menjadi anak angkat kami. Sampai sekarang dia masih Muslim. Tapi kami berdoa supaya satu waktu dia menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Ya, sekalipun dia memang belum sekarang, tapi prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan dia sudah belajar banyak lah. Ya, misalnya kami baru yang dia tidak seturut dengan firman, ya saya ingatkan. Ya, saya sampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebaiknya begini, sebaiknya begitu. Ya. Dan saya sifatnya tidak menggurui, tapi kasih contoh. Dan puji Tuhan, dia masih muda sih, masih 28 atau 29 umurnya. Tapi dia termasuk orangnya aktif. Ya. Kemarin saya main ke sana, dia bilang, Pak, nanti saya mau nyalon jadi kades. Wah, saya bilang mantap nih. Puji Tuhan. Ya, kita berdoa ya. Dan di lokasi itu mohon doanya Bapak Ibu Saudara, kami sudah lebih dari 2 tahun, 3 tahunan mungkin kami bergumul untuk satu waktu mendirikan rumah doa. Sudah ya puji Tuhan ada lahan di situ 1 hektar yang kita gumuli untuk nanti dijadikan rumah doa. Dan ini memang bukan satu hal yang mudah ya.
Tapi saya kena percaya karena ini dari Tuhan, ya, ini pekerjaan Tuhan, dan Tuhan akan memperlengkapi. Itu di lingkungan dia tinggal tuh, di desanya, Desa Karangtengah, daerah Sentul, Bogor, Bapak Ibu Saudara. Dan ada beberapa orang lagi, teman-teman di sana yang menjadi ya orang kunci lah istilahnya, teman-teman di sana yang satu waktu saya yakin dan percaya Tuhan akan berkarya bagi mereka, lewat mereka, untuk mereka bisa menerima kebenaran firman yang ajaib itu, yang istimewa itu, sehingga mereka bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak mesti mereka mengaku sebagai Kristen, tetapi mereka menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi. Salah satu esensi yang paling utama, saya pikir. Ya kalau dia memang pada waktunya nanti ya bisa bebas kepada Tuhan. Dan salah seorang teman-teman saya di situ, ya juga dia termasuk salah satu tokoh situ, ya. Waktu SICC Sentul itu dibangun, nah dia termasuk yang membela sekalipun memang dengan caranya dia, ya, dengan caranya beliau, dengan kemampuannya beliau, dengan skillnya beliau, karena anak pesantren dari Banten, ya. Jadi dia cerita, dan bukan hanya dia sih yang cerita, awalnya orang lain, ya, cerita bagaimana proses-proses dia membela untuk membangun SICC, gedung yang salah satu menjadi kebanggaan kita lah, ya, sekalipun kita mungkin tidak harus ikut di dalamnya membangunnya misalnya, tapi kan itu salah satu ikon bangunan anak Tuhan, khususnya hambanya Pak Pendeta Niko, ya, sehingga banyak juga orang-orang atau event-event khusus yang spesial, yang besar itu diadakan di sana, ya. Bahkan Pak Jokowi juga sudah pernah mengikuti acara Paskah atau Natal di sana, ya, menjadi salah satu gedung kebanggaan kita lah, khususnya untuk di Jabodetabek dan Indonesia, salah satu merupakan gedung kebanggaan. Jadi beliau pernah cerita, nih teman saya di sana ada Haji Baron panggilannya, beliau nama aslinya Abdul Rahman, itu termasuk salah satu tokoh yang lumayan disegani untuk di daerah Jungle Land sana, dekat Jungle Land Sentul, ya. Dia bersaksi, bukan bersaksi, ya, cerita. Kalau kita bersaksi, cerita bagaimana dia menghadapi preman-preman biong yang memang menentang untuk pembangunan gedung tersebut, karena beberapa tokoh-tokoh yang agak ekstrim di sana menganggap itu, wah, ini mau dijadikan gereja gitu. Padahal kan sebetulnya izinnya kan convention center, ya, bukan gereja. Tapi memang ya banyak kegiatan-kegiatan ibadah gereja, doa-doa pengerja Pak Pendeta Niko kan waktu masih bisa onsite banyak dilakukan di sana. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada beberapa orang-orang kunci yang kami sudah gumuli, doakan beberapa tahun belakangan ini, dan memang kami terus terang agak lebih fokus sekarang ini ke situ, karena salah satu pergumulan kami khususnya adalah untuk satu waktu mudah-mudahan bisa secepatnya kita membangun rumah doa tersebut. Ada lahan 1 hektar di situ. Jadi ini saya yakin adalah proses di mana kita menghitung hari-hari kita. Karena begini, Bapak Ibu Saudara, kita menyadari berapa tahun lagi kita hidup gitu, ya. Katakanlah misalnya kita hidup ada beberapa anak angkat sih, ya, tapi itu salah satu yang sering bersaksi, cerita-cerita, apalagi kalau ketemu anak Tuhan, ketemu hamba-hamba Tuhan, ketemu orang Batak, ya, terutama dia pasti cerita dengan semangat itu. Dan mereka itu satu waktu kira sekitar lebih 2 minggu atau 3 minggu yang lalu, saya ditelepon sama dia, dan ternyata dia bersama dengan beberapa ibu-ibu dari daerah Cilengsi, orang Batak. Dia cerita, wah,
dia panggil ke saya Tulang ya. Oh Tulang, ya ini anak Tulang ya katanya. Saya bilang tanya aja sendiri, saya bilang. Iya, dia Pak namanya si Panji, Panji Riswara. Mas Panji, Kang Panji ini cerita katanya ada bapaknya, bapak angkatnya pendeta katanya gitu. Ya karena beliau baru join ada usaha di situ. Bisa nggak Tulang nanti datang sini kita sekalian ibadah? Ya, Tulanglah yang mendoakan usaha kita katanya. Ya saya bilang ya bolehlah nanti. Ya, kebetulan saya nggak ada jadwal ke tempat lain. Saya bilang nanti saya atur ke sana. Saya bilang ya saya ke sana ya berdoa. Ya puji Tuhan sih proses-proses seperti itu kan. Ya, saya yakin ada hal-hal yang positif, ada hal-hal kebenaran firman Tuhan yang mereka melihat, saudara kita sepupu melihat bagaimana kebenaran firman Tuhan itu disampaikan dan bukan hanya kita ucapkan saja, tapi kita praktekkan, kita buktikan, kita kasih contoh, teladan ke mereka, kepada dia, sehingga kebenaran itu sendiri, firman itu sendiri akan berkarya, bekerja sedemikian rupa, maka firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Saya kena percaya itu. Ada waktunya Tuhan lah. Ya, untuk bisa menyatakan kuasanya secara ajaib sehingga orang-orang yang saya sebutkan kami kuli, kita doakan untuk waktunya nanti akan percaya kepada Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Bagaimana kita menghitung hari-hari kita dan mengisinya, bukan hanya menghitung, tetapi mengisi hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Sekalipun hidup kita ini rapuh, sekalipun hidup kita hanya sebentar, ya hanya sepersekian hari dibandingkan dengan harinya Tuhan, ya itu mari kita mengisi dengan hal-hal yang bermakna, yang berdaya guna dan berdampak bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Puji Tuhan, haleluya. Yang berikutnya, bagaimana kita menghitung hari-hari kita adalah menyadari bahwa ya Allah kita itu sebetulnya bisa murka, ya Allah kita bisa murka. Mungkin ya bisa juga barangkali dengan adanya COVID barangkali kita sih tidak bisa memastikan ya. Itu mungkin cara Tuhan menegur kita, ya kan? Mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, ya kita belum tahu ya. Kita baca di ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12. Ya. Ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12. Bagaimana murkanya Tuhan itu bisa nyata juga di dalam setiap kehidupan manusia, karena ya Tuhan kita juga kan selain Maha Kasih, Dia Maha Adil, ya kan? Oke, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Sungguh kami habis lenyap karena murkamu, dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Ya, ini salah satu kita terkaget-kaget ini kan. Ya, melihat ada COVID, tiba-tiba kondisinya begini, begitu, dan lain sebagainya. Ini juga ya ada lagi yang baru, B1, B2, B3, B4. Ya kita santap habis itu ya. Kita masak, kita bikin rica-rica. Kita makan enak. Jadi nggak ada lagi sakit penyakit yang seperti itu bisa mengalahkan kita. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kan yang baru-baru ini kan ada dibilang B1, B2, B3, B4. Ya, semua yang berkaki 4 aja kita bisa santap. Meja aja kita mau makan itu, tapi karena keras ya nggak bisa dimasak ya. Gitu. Ya, jadi nggak usah takut kita bersama dengan Tuhan. Bukan kita sombong, maksudnya bukan kita takabur kalau bahasa dunia orang sana. Tapi kita bersama dengan Tuhan, ya, kita bisa melewati semua perkara-perkara, semua hal-hal yang menakutkan dunia, tapi bagi kita itu bisa kita nikmati bersama dengan Tuhan, kita bisa lalui, bahkan di lembah kekelaman sekalipun, kita bisa bersama dengan Tuhan. Karena kita adalah anak-anak terangnya. Haleluya, puji Tuhan. Ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12. Tadi sudah saya baca ayat yang ke-7. Sekarang ayat yang ke-8. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Ya, Dia menebus kita dengan darahnya yang luar biasa. Haleluya. Ayat yang ke-9. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Ya, kita pasti ya karena sudah dari sononya ya. Mesti kita jerih lelah untuk menjalani kehidupan kita. Tapi mari kita bersama dengan Tuhan, kita melakukan perkara-perkara ajaib. Haleluya. Ayat yang ke-10,
masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya Tuhan kita juga Tuhan yang bisa murka. Oleh karenanya ya mari kita hidup dalam kebenaran firman-Nya. Ya, hidup seturut dengan firman-Nya. Hidup berjalan sesuai dengan tuntunan-Nya. Maka ayat yang ke-12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Haleluya, puji Tuhan. Ya, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya, kalau kita bisa menghitung hari-hari kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan, maka kita memperoleh bahkan memiliki hati yang bijaksana. Dan kita pasti akan lebih cenderung, ya, sekalipun mungkin belum tentu 100% selalu melakukan kebenaran firman Tuhan, tapi lebih cenderung mayoritas kita akan melakukan kehendak Tuhan saja. Haleluya. Puji Tuhan. Yang berikutnya, ya, kita menghitung hari-hari kita. Waktu saya 45 menit ya Pak Pendeta Komingguan ya. Yang berikutnya adalah bahwa Tuhan kita menghitung hari-hari kita bersama dengan Tuhan, menjalani kehidupan kita, mengisi kehidupan kita, kita melihat dan menyadari, bahkan menikmati pemulihan dari Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Ya, demikian firman Tuhan. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu, dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah kami perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Haleluya, puji Tuhan. Saya kena percaya perlindungan Tuhan, pemulihan Tuhan akan selalu senantiasa, setiap saat, setiap hari kita nikmati. Ya, ketika itu memang kita butuhkan. Ya, ketika kita berlelah, ketika kita bersusah, merasa galau, merasa nggak nyaman, mari kita hanya berserah. Maka Tuhan yang akan menolong kita, memampukan kita. Kita sadari bahwa Dia adalah tempat perlindungan kita. Maka Tuhan akan memulihkan kita. Tuhan akan memulihkan Indonesia. Tuhan akan memulihkan dunia. Tuhan pasti memulihkan kesehatan kita. Dan sudah memulihkan semua sisi kehidupan kita. Semua sisi kerohanian kita. Di sana-sini mungkin dirongrong ketika pada saat pandemi itu terjadi. Ya, mungkin ada banyak hal yang terjadi, ada banyak hal yang dialami oleh anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Bahkan mungkin banyak yang hampir-hampir putus asa. Tetapi karena Tuhan memampukan kita, menolong kita untuk berjalan, tetap kuat, tegar. Di masa sukar sekalipun. Maka saya kena percaya, Tuhan pasti memulihkan kita. Dan sepanjang hidup kita bila diperlukan, Tuhan pasti memulihkan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kiranya kita belajar terus bagaimana kita menghitung hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Kita menjalani dan mengisi hari-hari kita. Bukan hanya menghitung hari-hari saja. Bukan hanya berhitung berkat-berkat Tuhan saja. Tapi bagaimana kita juga bisa, sebagaimana firman Tuhan katakan, lebih berkat memberi daripada menerima, ya kan? Puji Tuhan. Ya, lebih berkat dan lebih diberkati. Ya, kita memberi, kita berbagi. Dan saya kena percaya ya Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita semua. Sebagai hambanya, sebagai umatnya, Tuhan memampukan kita untuk menghitung hari-hari kita, mengisi hari-hari kita, sehingga hari-hari kita bermanfaat, ya, dan mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama di sore hari ini menguatkan kita,
menegur kita bila memang perlu ditegur. Sebagaimana 2 Timotius 3:16, firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, mengingatkan kita. Maka ketika kita sadari kalau memang itu dari Tuhan, teguran dari Tuhan, ya jangan kita tersinggung lalu kabur, tersinggung lalu meninggalkan perkumpulan kita, komunitas kita misalnya kan. Kalau tersinggung masih bagus, berarti masih, mohon maaf, masih normal ya. Tapi kalau orang udah nggak tersinggung, ditegur, itu justru lebih bahaya itu. Tapi tersinggung dan menyadari kalau memang dia salah dan bertobat, ya mohon ampun kepada Tuhan, dan tetap bertahan di jalan kebenaran firman, di jalan kebenaran Tuhan. Ya, ada juga kadang-kadang kan karena nggak kuat, ya perbedaan pendapat aja kadang-kadang bisa buang left dari grup. Ya, dia nggak kuat, berarti dia nggak biasa berdebat waktu sekolah dulu, ya kan? Dia biasa berantem mungkin, dia biasa apa itu namanya, tawuran. Kalau tawuran itu kan langsung babat membabat ya. Kalau kita kan enggak ya, pupuk memupuk kalau kita. Jadi sekalipun di komunitas dimanapun kita ada, ya mau di lingkungan kita tinggal, mau di komunitas WA group, itu ada saling asah asih asuh. Ya di FM juga ya mungkin terjadi juga seperti itu. Asah asih asuh. Saling mengasihi, saling mengasah, saling mengasuh, saling mendidik, saling mengingatkan, saling mengajar. Apalagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Ya bukan berarti ya, kita lebih benar dibandingkan yang lain. Ya kebenaran yang kita sampaikan itu juga ya sebagaimana firman Tuhan katakan seperti pedang bermata dua dan tajam ya. Juga berlaku buat yang menyampaikan, berlaku juga buat yang mendengar. Itulah kebenaran firman Tuhan. Intinya adalah bagaimana kita menghitung hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Yang terutama mempermuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa dan bersyukur buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih Tuhan yang sudah senantiasa setiap problem, masalah yang kami hadapi atau yang mereka hadapi ya Tuhan Yesus. Karena Tuhan ada bersama dengan kami. Kami menghitung hari-hari kami, mengisi hari-hari kami, dan mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat semuanya. Haleluya, mari semua katakan. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua. Haleluya. Luar biasa hambanya. Kita ambil alih tangan, Haleluya. Ya. Puji Tuhan. Harus menyadari ya. Haleluya. Karena waktu ini singkat ya. Dan firman Tuhan dikatakan di 1 Petrus 4 ayat 2. Supaya waktu yang sisa jangan kau pergunakan untuk kehendak kita sendiri ya. Keegoisan kita ya. Bukan maunya Tuhan, tapi maunya kita ya. Semau-maunya, semau gue orang bilang ya. Tetapi dikatakan supaya waktu yang sisa jangan dipergunakan untuk keinginan manusia, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang harus kita lakukan. Ya, karena Efesus 2 ayat 10. Kita ini buatan Allah yang mana telah dipersiapkan Tuhan sebelumnya untuk kita dapat melakukan pekerjaan baik yang mana yang telah disediakan Tuhan sebelumnya untuk kita tetap hidup di dalam Dia. Ya. Jadi jangan sebentar keluar, sebentar benar, sebentar salah. Ya, itu namanya tomat itu. Ya. Tobatnya sebentar, kumatnya lama, tapi nggak ada di family ministry, nggak ada yang seperti itu. Amin. Ya, semuanya total, tobat total ya. Ada sebuah lagu yang mengatakan gini, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami memperoleh hati bijaksana. Ya, itu nggak mudah loh. Memiliki hati bijaksana itu apa? Tidak sombong. Ya. Apa sih yang disombongin dalam hidup? Apa coba? Mau punya titel berderet 5, ya, udah
profesor, doktor, STH, MTH, karburator bocor orang bilang. Esteler belakangnya lagi. Aduh, jangan deh. Apa sih yang disombongin? Kita nggak bisa terbang, kita nggak bisa hilang, betul nggak? Ya. Dan suatu saat kalau Tuhan sudah panggil kita, nggak ada yang bisa nolak panggilan Tuhan. Ya, kita harus menyadari itu. Ya, hari berganti, hari itu begitu cepat ya. Bulan Juni udah mau berakhir nih. Sebentar lagi Juli, ya, udah bulan 7 lagi. Waduh, sebentar lagi tahu-taunya Natal lagi, ya. Tetapi kalau kita nggak berubah, wah ini cilaka, bukan cilaka 12 lagi, cilaka 13 ini namanya, ya. Jangan, ya, karena 2 Korintus 5 ayat 17 kita ini ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Berhenti kita bermain-main dalam hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, itu hal-hal apa? Berdosa, ya. Memang kalau dulu waktu saya belum bertobat itu paling nikmat kalau berbuat dosa ya, bohongin orang, nipu orang ya. Tapi sekarang kalau sudah jadi anak Tuhan, jangan jadi anak hantu lagi ya. Maka kata nih, lebih baik mantan pendekar daripada mantan pendeta. Ini cilaka ini ya. Kalau mantan pendeta, waduh, berarti jadi pendekar lagi itu ya. Jangan ya, kita harus mawas diri, tetap melekat kepada firman Tuhan. Ya, supaya kita tidak jatuh lagi ke kubangan yang sama ya. Kita harus bersihkan diri ya, kita bersiap diri ya untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ya. Setiap anak-anak Tuhan saya percaya miliki hidup benar di hadapan Tuhan, miliki roh takut akan Tuhan. Amin ya. Bersih nih kita jadi bejana-bejana yang disukakan hati Tuhan. Karena di Mazmur 37 ayat 23, Tuhan Yesus itu menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Dia. Amin. Ayo lakukan perkenanan Tuhan. Ya, nggak ada yang hebat di dunia ini. Manusia nggak ada yang kebal dosa. Ya, tetapi kalau kita mau bersihkan terus menerus menjadi bejana yang siap dibentuk oleh Tuhan, itu akan disukakan hati Tuhan. Dan di saat kita pulang, kita akan bertatap muka dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati Pendeta Amir Aritonang yang sudah menjadi berkat buat ibadah family ministry, kiranya memberkati keluarga Bapak, istri, anak, juga pelayanan Bapak ya, dan apapun yang dilakukan tangannya Pendeta Amir Aritonang dibuatnya berhasil dan beruntung. Amin. Silakan satu lagu Pak Nikolas. Ya, besok saya terlempar tadi karena gangguan jaringan. Besok yang melayani Pak Daniel, Pendeta Daniel Pinto. Oh, Daniel Pinto, yes. Besok. Saya terlempar tadi, jadi nggak co-host jadinya, jadi nggak bisa saya tampilkan gambarnya. Besok yang melayani Bapak Daniel Pinto. Memberkati. Silakan Pak Nikolas. Besok, Oke. Besok kan Pak, halo. Ya. Besok bukan Pendeta Daniel Pinto, besok Pendeta Hari Sanosa. Oh, saya itu tadi nggak jadi co-host. Nanti dilihat di grup aja lah, di grup. Di Hari Sanosa ya, Pak Derison ya. Ya, dilihat di grup. Hari Sanosa. Dilihat di grup. Siap. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Amir Aritonang yang telah memberikan sharing firman buat kita semua di FM. Kita percaya Tuhan memberkati Bapak, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan yang terutama. Haleluya, Tuhan memberikan berkat. PMD selalu maju. Ajar kami, Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami, Bapa, hidup dalam jalan, agar semua
rencanamu digenapi. Biarlah namamu Tuhan, ajaib dan jalanmu, pimpin kami di setiap waktu. Saat setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami berterima kasih untuk hari ini Tuhan. Tuhan berikan sekali lagi kesempatan Tuhan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, firman yang mengingatkan kami Tuhan. Biar kami menghitung hari-hari kami Tuhan. Supaya hari-hari kami boleh menjadi berkat untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau sering kami tidak Tuhan Yesus menghitung hari-hari kami. Tapi saat ini Tuhan firman-Mu datang mengingatkan kami Bapa, supaya kami boleh melihat kasih Tuhan itu luar biasa. Penyertaan Tuhan itu luar biasa Tuhan. Karena firman-Mu berkata selangkah di depan kami maut. Kalau kami boleh ada Tuhan sampai hari ini, kami tahu semua karena kasih-Mu Tuhan. Karena anugerah-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami Tuhan. Supaya kami memakai hidup kami Tuhan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman itu datang karena Engkau mengasihi kami Bapa. Berkati Tuhan, hamba-Mu Pendeta Amir Aritonang Tuhan. Pakai hamba-Mu ini Tuhan, lebih hari lebih heran, dimanapun Tuhan utus hamba-Mu Tuhan. Dia boleh menjadi berkat dan banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Berkati istri anaknya, berkati usaha bisnisnya, berkati pelayanannya ya Tuhan. Apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Berkati kesehatan, kekuatan, berikan damai sejahtera, sukacita buat keluarga besarnya ya Bapa. Dan biar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Malam ini Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Komingguan ya Tuhan. Kami berterima kasih kalau Tuhan berikan kami hamba-Mu ini Tuhan. Untuk Tuhan Yesus membawa kami lebih dekat kepada Tuhan. Lebih Tuhan Yesus mengasihi Tuhan. Berkati hidupnya, berikan kesehatan, kekuatan, berikan hikmat-Mu, urapan-Mu Tuhan. Berikan kesabaran Tuhan. Tuhan Yesus, berkati pelayanannya, berkati apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Kami mau berdoa buat istrinya ya Tuhan, Pak Komingguan. Kami percaya apapun Tuhan tindakan dokter, pemeriksaan, tapi kami percaya kami punya dokter di atas segala dokter. Engkau tabib yang ajaib Tuhan. Dan firman-Mu berkata oleh bilur-bilur Yesus, istri dari Pak Komingguan sudah disembuhkan. Engkau yang membuat organ tubuhnya sempurna Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kehendak terjadi bagi istri Pak Komingguan ya Bapak. Biar Tuhan ada mujizat terus terjadi ya Bapak. Dan biar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kuatkan istri dari Pak Komingguan untuk tetap percaya dan berharap kepada Tuhan bahwa masih ada mujizat sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, memberkati juga Tuhan Yesus anak cucu mantunya Pak Komingguan Tuhan dengan berkat Tuhan yang luar biasa, kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita Allah melimpah. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Hendra. Kami berterima kasih kalau sampai hari ini Pak Hendra boleh bersama dengan kami dan kami percaya kesungguhan juga tuh menjadi milik Pak Hendra. Tuhan, Engkau berkata oleh bilur-bilur Yesus, Pak Hendra sudah disembuhkan. Organ tubuhnya yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Tuhan
Tuhan sudah jamah. Dan kami percaya Tuhan, kesembuhan menjadi milik Pak Hendra. Mujizat demi mujizat terjadi bagi Pak Hendra ya Tuhan. Dan biar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berikan Pak Hendra sukacita, berikan damai sejahtera-Mu Tuhan kepadanya ya Bapa. Untuk dia tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan. Berkati pelayanannya, berkati usahanya, berkati istri, anak, cucu, mantunya dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Kami juga berdoa untuk Pak Dirikson, kami juga berdoa untuk Pak Nikolas, kami berdoa untuk Pak Joni, Pak Yohanes. Oh Tuhan Yesus, hamba-hambamu yang setia Tuhan di dalam FM ini Tuhan, yang melayani Tuhan FM ini, Tuhan memberkati mereka. Apapun yang menjadi kebutuhan mereka, Engkau Allah yang mencukupkan mereka ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, berikan damai sejahtera, sukacita-Mu Tuhan. Berkati dalam pelayanan mereka, di dalam usaha mereka, di dalam keluarga mereka Tuhan. Berkati Tuhan, karena kami percaya jerih payah mereka dalam Tuhan itu tidak sia-sia. Tuhan memberkati dan Tuhan terus berikan sukacita Allah melimpah dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami yang ada di FM. Kami berdoa untuk Opung. Kami juga berdoa untuk Ibu Lydia. Kami berdoa untuk Ibu Grace. Tuhan, Engkau melihat mereka Tuhan sudah lanjut usia, tapi mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Karena firman-Mu berkata sampai putih rambut mereka, Engkau tetap Allah yang menggendong mereka. Berikan mereka damai sejahtera, sukacita, pengharapan Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Mereka ada bersama dengan Engkau Tuhan. Memberikan mereka kekuatan, berikan mereka sukacita-Mu Tuhan melimpah dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, buat setiap kami yang ada di FM ini. Kami berdoa buat Ibu Lia, kami berdoa buat anaknya Tuhan Yabes dan Excel Tuhan. Tuhan tolong ya Bapa, kami percaya Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan orang-orang yang berharap kepadamu Tuhan. Sekalipun keadaannya sekarang Tuhan, dalam keadaan yang lemah, dalam keadaan yang putus asa Tuhan. Tapi kami punya Tuhan, Engkau pengharapannya ya Bapa. Berikan dia untuk tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat dalam hidupnya. Tapi rancangan untuk damai sejahtera. Masa depan yang penuh dengan harapan buat anak-anaknya. Buat Tuhan Yesus hidupnya Ibu Lia Tuhan. Pakai Tuhan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Dan mujizat demi mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan Ibu Lia dan anak-anaknya ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat setiap kami yang ada di FM ini Tuhan. Kalau Engkau dapati kami dalam keadaan lemah, beri kami kekuatan. Kalau Engkau dapati kami Tuhan dalam keadaan susah, berikan kami penghiburan. Kalau Engkau dapati kami Tuhan di dalam masalah pergumulan, beri kami jalan keluar ya Tuhan. Dan kalau Engkau